Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam teman-teman dan juga Pak Gilang. Di sini sama saya Ridho Hasan dengan New 559862. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan mengenai matkul ilmu usaha tani. Yang pertama itu, apakah pertumbuhan ekonomi pertanian itu otomatis meningkatkan kelayakan non-ekonomi? Jawabannya itu menurut saya itu tidak otomatis, karena seringkali itu pertumbuhan ekonomi pertanian itu hanya diukur dari angka produksi atau keuntungan finansial semata. Jadi justru hal itu berbenturan dengan kelayakan non-ekonomi. Jadi apalagi pertumbuhan tersebut itu dicapai melalui eksploitasi alam seperti penggunaan pupuk kimia dan pestisida berlebih. Dan juga bisa dipengaruhi oleh alih fungsi lahan yang tidak terkendali gitu. Ataupun mekanisme yang nantinya itu menyingkirkan tenaga kerja lokal, yang nantinya hal ini itu menjadi kemunduran pada sisi non-ekonomi. Dampaknya itu bagi lingkungan itu pasti akan menjadi rusak. Terus juga kearifan lokal itu juga akan tergerus, dan petani kecil itu justru akan kehilangan martabatnya karena kalah bersaing atau terjerat utang sarana produksi. Nah, jadi agar kelayakan non-ekonomi itu ikut meningkat, pertumbuhan ekonomi itu harus dibarengi dengan kebijakan yang secara sadar gitu bisa menempatkan kelestarian lingkungan ataupun ekologi dan kesejahteraan sosial budaya petani itu setara dengan target produksinya. Yang kedua itu pertanyaan mengenai bagaimana posisi mahasiswa dalam mendorong reformasi kelayakan non-ekonomi. Khususnya mahasiswa pertanian itu sangat strategis sebagai agen perubahan dan juga bisa dibilang itu sebagai katalisator. Mahasiswa itu berada di posisi netral antara pembuat kebijakan, industri, dan juga masyarakat, yang bisa dibilang itu petani. Jadi yang pertama itu bisa menjadi penyuluh. Jadi mahasiswa itu dapat turun langsung ke lapangan untuk memberikan pendampingan kepada petani. Yang selanjutnya itu kita itu bisa melakukan penelitian yang pastinya itu berpihak kepada petani. Yaitu misalnya kita menghasilkan riset-riset yang nantinya itu bisa mengembangkan kearifan-kearifan petani serta inovasi yang pastinya ramah untuk lingkungan. Yang ketiga itu menjadi advokasi. Jadi mahasiswa itu bisa menjadi kelompok yang nantinya itu kritis terhadap kebijakan-kebijakan pertanian, khususnya nanti yang berfokus kepada petani. Yang terakhir itu kita bisa membangun sebuah ekosistem rintisan atau bisa dibilang startup di bidang pertanian yang nantinya itu menerapkan model bisnis yang menghargai produk lokal dan juga menjamin kesejahteraan petani yang nantinya bisa digunakan sebagai mitra, bukan hanya sekedar bekerja. Sekian pendapat saya. Terima kasih.